morning, students. How are you today? Thank you. Okay, thank you. Glad to meet you. Okay, thank you. Sit down, please. Before studying, let's pray together. Amen. Finish. Okay, today we will learn English. Now, before study, I want action one by one. Atika. Okay, thank you. Asifa. Okay. Ajuran. Cinta. Eksan. Farel. Not X. Okay, next. Franz. Gabriel. Hanifa. Istiqlal. Nadine. Nadine Pamela. Alparizi. Okay, thank you. Nobita. Rizky. Karen. Okay, good. All of you are present. Okay, today we will learn English about descriptive text. Are you ready to study? Are you ready to study? Okay, thank you. Please, let's sing together. My eyes. Are you remember? Yes, okay. 1, 2, 3. My eyes, my ears, my nose, my mouth. We are perfect together. Good. Okay, thank you. Okay. Apa itu descriptive text? Sebuah teks yang mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan objek tertentu secara rinci. Inilah dia yang mau kita pelajari. Selanjutnya, tujuan untuk mempelajari teks deskriptif ini adalah agar kita dapat menjelaskan ciri-ciri dari sebuah objek secara rinci. Objek dapat berupa manusia, benda, maupun barang. Ya, tetapi yang mau kita gambarkan adalah manusia, people-nya. Identifikasi terhadap sesuatu, baik makhluk hidup maupun benda mati yang akan dideskripsikan. Kemudian description-nya berisi tentang penjelasan, penggambaran tentang sesuatu, baik makhluk hidup maupun benda mati, dengan menyebutkan beberapa gambaran. Jadi karena kita mau mempelajari describing people, maka yang akan kita gambarkan nanti adalah orangnya atau manusia. Itu dia. Gunakan adjective. Oke, Kanja. What is adjective? Adjektif adalah kata sifat. Okay, good. Clap your hand. Okay, thank you. Itu adalah adjective adalah kata sifat. Okay, group 1. This is your answer.
Selamat siang menjelang sore buat yang hadir pada saat ini. Saya mohon maaf apabila mengganggu kegiatan Bapak Ibu satu hari ini. Saya mohon diberikan kesempatan untuk menjelaskan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Apa itu PSE? Pemahaman pembelajaran sosial dan emosional. Ini adalah pembelajaran yang disingkat dengan PSE. Di sini pembelajaran ini merupakan kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik. Sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosional yang diterbitkan oleh Daniel Goleman, dikembangkan Kasel, kemudian sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional yang disingkat dengan PSE. Konsep PSE berdasarkan kerangka Kasel tersebut dikembangkan oleh Daniel Goleman bersama sekelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak. PSE berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dan komunitas sekolah. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran sosial dan emosional ini adalah untuk peningkatan kompetensi sosial dan emosional. Kemudian lingkungan belajar yang suportif. Ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Jadi tujuannya adalah untuk peningkatan perilaku positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik siswa. Pembelajaran sosial emosional di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan, baik di luar maupun di dalam kelas, termasuk kesejahteraan psikologis yang disebut dengan well-being.
yang tujuannya untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, dan mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam standar nasional pendidikan. Pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat PSE pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah yaitu dengan memodel jadi teladan, kedua belajar, dan ketiga berkolaborasi. Manfaat penerapan PSE untuk peningkatan 5 KSE, peningkatan perilaku positif, dan kedua lingkungan belajar yang suportif, pengurangan perilaku negatif. Pembelajaran sosial emosional ini sebenarnya bisa kita sudah diterapkan, cuman kita memang sebagai guru nggak pernah tahu apa itu sosial emosional. Sebenarnya dalam materi pembelajaran setiap hari di kelas kita bisa mengintegrasikannya ke dalam RPP. Artinya ketika kita mengajar kita tidak hanya materi, bisa kita sisipkan atau kita integrasikan pembelajaran sosial emosional. Seperti ini salah satunya contoh yang diberikan di sini adalah dengan memberikan mindfulness, artinya memberikan kesadaran penuh kepada siswa dengan menggunakan stop fullness di kelas. Bisa kita buat Bu dengan bernyanyi, dengan duduk sebentar, tarik nafas, kemudian menenangkan pikiran sejenak. Itu juga boleh dilakukan di kelas, yaitu latihan mindfulness. Itu latihan mindfulness ya Bapak Ibu. Bernyanyi juga, mendengarkan musik juga, itu sudah termasuk sosial emosional di dalam kelas. Itu dia namanya pembelajaran sosial emosional dan bisa dimasukkan ke dalam RPP kita Bapak Ibu. Mindfulness yang mudah kita lakukan, duduk, tidak membungkuk, kemudian relax, tenangkan hati dan pikiran dengan menikmati suara-suara yang kita dengarkan. Itu sudah termasuk pembelajaran yang emosional yang disebut dengan mindfulness. Dan juga Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran ajaran baru, boleh kita melakukan implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan cara pengajaran eksplisit atau integrasi praktek mengajar guru, dengan cara kita membuat atau memberikan pembelajaran dengan memperlihatkan atau mempertontonkan video untuk membangun semangat belajar siswa, dengan cara memberikan video, misalnya video dengan orang-orang yang kenal seperti B.J. Habibie, orang-orang sukses. Itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran sosial emosional di kelas. Kita berikan tontonan video kepada anak-anak, menampilkan kesuksesan orang-orang yang sukses atau menampilkan video mengenai kegagalan. Itulah dia contoh mindfulness, pembelajaran sosial emosional yang dapat kita lakukan dan kita integrasikan di kelas Bapak Ibu untuk memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Jadi tidak terlalu fokus ke dalam materi pembelajaran. Jadi kalau mereka membosan, bisa kita ajak untuk